Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, yang melepaskan kami dari genggaman iblis. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami dikuatkan pada waktu menghadapi bahaya dan penderitaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, agar kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Aku pun
firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-13 setelah Trinitas hari ini yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membacanya secara bergantian. Pengakuan dosa. Beginilah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku sendiri dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hati, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak denganku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang bersembah sujud ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunannya atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kita menyembah Tuhan, kita memohon pengampunannya.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hidup
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, jemaat yang hadir, marilah kita mendengarkan sejenak penjelasan tim teknis rencana perbaikan gereja tentang hal-hal yang mereka kerjakan pada saat ini. Kepada tim teknis atau yang mewakili kami persilahkan. Salam pada kita semua, jemaat yang hadir pada ibadah sore hari ini. Di sini kami dari tim teknis dan observasi pembangunan gereja mengumumkan kepada kita semua sebagai berikut. Salam, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara dan seluruh mahasiswa, mahasiswi dan pemuda-pemudi yang beribadah di gereja yang kita cintai ini. Sangat senang dapat beribadah bersama. Kami dari tim pembangunan dan renovasi gereja GKPI Pamen yang ditunjuk oleh gereja melalui rapat majelis jemaat untuk melakukan observasi, evaluasi, renovasi, dan pembangunan fisik gereja agar tetap terjaga dengan baik dan nyaman digunakan dalam beribadah. Setelah memperhatikan dan mengevaluasi, maka sangat perlu untuk mengganti atap gereja kita dan juga melakukan penggantian plafon gereja, termasuk penggantian instalasi listrik setelah hampir 30 tahun sejak pembangunan gereja ini. Rencana renovasi dan pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar gereja kita tetap dapat dipergunakan dan tidak mengganggu ibadah kebaktian seperti biasanya. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah penggantian atap. Dalam hal rencana penggantian atap tersebut, maka kami tim pembangunan dalam mengedepankan transparansi dan profesionalisme sebagai anak-anak Tuhan akan melaksanakan lelang terhadap pekerjaan tersebut. Bagi Bapak dan Ibu, Saudara dan mahasiswa atau pihak manapun dapat mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara seluruhnya yang ingin mengikutinya dapat mengambil dokumen lelang yang telah kami siapkan di kantor gereja. Waktu pengambilan dokumen dimulai pada hari Selasa, tanggal 13 September sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 September 2022, waktu pengambilan jam 9 pagi sampai pukul 16 sore. Tempat pengambilan kantor administrasi gereja
di Komplek Gereja GKPI Pamen, Medan. Person in charge yang dapat dihubungi Saudari Yohana Simanungkalit. Informasi lengkap lainnya tentang tender yang sedang dijalankan ada pada dokumen lelang. Demikian pengumuman ini kami sampaikan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara seluruhnya. Dengan harapan kita dapat melayani dan berpartisipasi sepenuhnya dengan talenta, kapasitas, dan bidang masing-masing yang telah Tuhan berikan kepada kita. Juga kita dapat melayani dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui doa, daya, dan dana, sehingga pekerjaan renovasi dan pembangunan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, dan kita dapat beribadah dengan baik, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Informasi lelang ini dapat juga mulai besok dapat diakses, atau hari Selasa dapat diakses di website gereja kita di www.gkpipadangbulan.or.id. Demikian informasi dari panitia bagi kita semua. Terima kasih. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati, pikiran, dan pekerjaan saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat sore, salam. Kita akan dituntun dengan firman Tuhan untuk menapaki kehidupan kita khususnya sepanjang minggu ini. Dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 hingga ayat 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini yang hilang. Sedemikian bacaan kita, saudara-saudara. Saya Pendeta Marhasil Huta Soid, dosen di STT Abdi Sabda Medan. Hari ini kita bersama untuk menggumuli, merenungkan, menghayati, dan mencoba merealisasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Kita teramat berharga di hadapan Tuhan, oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan satu pun dari kita yang akan terhilang karena godaan kenikmatan jangka pendek yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita memahami bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, citra Allah yang kelihatan. Berada di dalam dunia, tetapi arah hidupnya tertuju kepada hidup paripurna. Jadi kita tidak hanya menjadi manusia biasa-biasa saja, tidak sekedar menjadi manusia rupa-rupa atau menjadi manusia pura-pura, tetapi manusia paripurna, manusia yang utuh dan lengkap. Maka salah satu caranya adalah dengan mengikut Tuhan. Tuhan sedang mempertinggi derajat kemanusiaan kita. Sebab kemanusiaan kita yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari Tuhan, sama dengan memotong jembatan penghubung menggapai masa depan. Sejak awal Tuhan telah memberikan penegasan kepada kita akan 3 hal. Yang pertama, manusia itu diciptakan pada hari terakhir. Setelah segala sesuatunya diciptakan, maka pertanyaan bagi manusia bukan apa yang akan kami makan. Sebab hidup ini bukan yang kita cari, tetapi yang kita terima dari Tuhan. Manusia bagaikan tamu terhormat, dan oleh karena itu tidak boleh sesat, tidak boleh hilang, hanya karena urusan-urusan yang bersifat sementara. Kedua, Tuhan memberikan manusia mandat untuk mengelola semua ciptaan Tuhan.
Oleh sebab itu manusia sebagai pemegang mandataris harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita mengoptimalisasi diri karena kita yakin bahwa kita bekerja bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen menyatakan kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Kenapa kita bekerja keras? Karena kita yakin bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita. Kenapa kita bekerja cerdas? Karena tidak semua pekerjaan itu kita lakukan dengan cara yang sama. Kenapa kita harus bekerja tuntas? Karena kita anggap pekerjaan itu semua untuk Tuhan. Dan oleh sebab itu, manakala pekerjaan itu tidak memberi hasil sepenuhnya kepada kita, maka kita harus ikhlas. Sebahagian dari pekerjaan kita harus dinikmati orang lain, sebab mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang dipelihara. Hidup adalah kesungguhan dan pertanggungjawaban. Tuhan tidak bertanya seberapa banyak yang kita dapatkan, seberapa hebat kita, tetapi seberapa besar kehendak Allah kita lakukan. Pekerjaan itu adalah ibadah, laborare orare. Ibadah itu ada di dalam pekerjaan. Pekerjaan itu adalah bakti, abudah, yang memiliki akar yang sama dengan ibadah. Ketiga, saudara-saudara, kita diberikan roh yang menjadi penuntun supaya manusia tidak bergerak-gerak tanpa aturan, supaya kita tidak menjadi tontonan, tetapi kita menjadi tuntunan, mampu menentukan arah, mampu mengumpulkan orang, dan mampu menginspirasi untuk pergerakan yang berkelanjutan. Hidup ini ditentukan arah, bukan dengan fasilitas yang kita miliki. Bukan seperti orang sekarang bilang, hidup ini ditentukan kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, tetapi yang keempat dikatakan isinitas. Tapi kalau orang Kristen menyatakan itu harus dengan spiritualitas. Jadi ada kemampuan kita, ada potensi diri, ada penerimaan orang lain, tetapi semua itu harus digerakkan oleh roh. Sebab pergerakan dan kegiatan-kegiatan yang tidak diinspirasi oleh Roh Kudus cenderung akan mengobrak-abrik keadaan di dunia ini. Saudara-saudara, teks ini mensugesti sejauh mana pemahaman pengikut Yesus tentang arti kehendak Tuhan. Dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapatmu? Artinya Yesus menghargai manusia memberi pendapat dan menentukan pilihan. Hal ini terutama ditujukan kepada para ahli Taurat, Saduse, dan Farisi yang sudah memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, mereka minim dalam prestasi kerohanian, not action talk only. Mereka hanya membicarakan firman Tuhan, tetapi dalam praktek sehari-hari jauh panggang dari api. Gedung semakin tinggi, kesabaran semakin rendah. Jalan semakin lebar, sudut pandang semakin sempit. Semakin banyak pakar, semakin banyak masalah.
manusia kehilangan orientasi karena lebih banyak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Firman Tuhan adalah undangan yang memberi kebebasan kepada manusia bersikap. Maka serentak dengan itu setiap orang perlu menyadari bahwa sikapnya adalah cerminan dari imannya. Iman yang bercahaya akan melihat kebutuhan jangka panjang. Iman yang bercahaya melihat sekelilingnya kiri kanan, bahwa kita memiliki hubungan vertikal lurus kepada Tuhan. Tapi serentak dengan itu kita harus memiliki relasi horizontal ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai doa-doa kita menggelegar ke atas, tetapi ke kiri dan ke kanan bengkok-bengkok. Pujian kita kepada Tuhan menggelegar, tetapi dalam realitas hidup sehari-hari tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beragama. Saudara-saudara, cara terbaik untuk memperlihatkan kualitas diri adalah dengan cara memperlakukan orang lain. Jadi mudah sebenarnya mensugesti sejauh mana orang menghayati, menginternalisasi nilai-nilai keberimanannya. Jangan tanya orang yang mencintainya, tapi tanya orang di sekelilingnya. Kalau Anda ingin mencari orang yang Anda cintai, jangan hanya percaya dari omongannya, tetapi lihat dari prakteknya bagaimana dia memperlakukan orang lain. Diri kita selain dinilai oleh Tuhan, juga dinilai dengan respons orang lain. Maka setiap orang yang peduli kepada orang lain adalah ciri dari manusia yang utuh. Dengan memperhitungkan orang lain, maka sesungguhnya kita sudah menjadi manusia yang hebat, manusia yang besar, karena tidak mudah untuk memahami orang lain. Manusia adalah makhluk yang paling unik, sebab meskipun niatnya jahat, dia bertindak seperti sahabat. Sebagian besar yang kita dapatkan adalah jerih payah orang lain. Maka pengorbanan, cara kita menghargai, mengikut sertakan orang lain adalah investasi kehidupan. Itulah hukum alam yang sangat matematis. Yakin ada keseimbangan, yakin bahwa dia tidak berjalan sendirian. Saudara-saudara, perumpamaan tentang domba yang hilang menegaskan bahwa setiap orang harus menyadari selain menjadi besar dan benar, ada lagi yang lebih penting. Hidup tidak diukur dari seberapa banyak kita dapat, seberapa tinggi kita punya pangkat, dan seberapa hebat kita memenangkan pertarungan-pertarungan. Bukankah seorang gembala yang baik meninggalkan 99 untuk mencari satu yang tersesat? Ternyata kegembiraan atas seorang itu melebihi kegembiraan sebelumnya. Kenapa? Apakah karena yang satu itu lebih gemuk? Apakah yang satu itu lebih berharga? Bukan. Tetapi semata-mata karena di dalam mencari ada hal yang lebih penting dari jumlah, yaitu motif yang terletak dalam hakikat pekerjaan seorang gembala,
yang harus mencari tahu kalau ada sedikit pun, satu pun yang kurang lengkap agar tercapai keutuhan. Jadi konsep keutuhan itulah yang membuat Tuhan tidak pernah berhenti mencari orang-orang yang tersesat. Tapi nyatanya kaum Saduse dan Farisi protes. Seolah-olah Yesus telah melacurkan diri karena dia mencari orang-orang yang tidak selama ini berada bersama dengan mereka. Meskipun berulang kali Yesus menyatakan masih ada domba lain yang bukan dari kandang ini. Maka pertanyaan orang Kristen terhadap orang yang bukan Kristen bukan berarti apakah agama lain itu selamat? Bukan. Tapi kita menggeser pertanyaan itu kepada di mana mereka yang belum bersama-sama dengan kita untuk menikmati keselamatan ini. Kegembiraan atas kembalinya satu domba yang sesat menegaskan bahwa bagi Tuhan sukacita tidak dibatasi angka. Tidak ada jumlah yang dapat menggantikan sukacita dalam kerajaan surga. Tidak ada harga yang dapat mempengaruhi Allah bertindak. Kalau manusia mudah sekali diatur oleh angka. Kalau tulangnya kasih 5.000, gak usahlah tulang, gak usah kasih itu, nanti ketagihan beremu katanya. Tapi kalau dikasih 100.000, bilang apa sama tulang katanya. Makasih ya tulang, makasih ya om. Angka-angka ini terlalu kuat menggeser prinsip-prinsip manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak. Meski hanya satu tidak boleh dianggap tak berharga. Jadi tidak ada konsep mayoritas dan minoritas. Bukankah menemukan dan menyelamatkan yang sesat itu lebih banyak memberi kegembiraan daripada memiliki apa yang tidak pernah hilang? Saudara-saudara, sekali lagi konsep keutuhan menjadi sangat mendasar, mempengaruhi tujuan hidup kita. Kita berpikir secara komprehensif. Maka setiap kata-kata kita, setiap tindakan kita, olah pikir, olah rasa, dan olah tindak harus direnungkan dalam-dalam supaya tidak terjadi penyesalan. Dalam kaitan itulah tema minggu ini berbicara tentang Allah menghendaki pertobatan kita. Allah menginginkan supaya kita melihat tujuan hidup yang lebih luas. Allah melihat supaya kita melihat bahwa tangan Tuhan menunjuk ke depan. Harga diri kita tidak ditentukan dengan sekarang. Oleh sebab itu jangan anggap remeh kepada siapapun. Hidup ini bisa berubah. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Yang kaya bisa miskin, tidak berarti bahwa ketika yang miskin ini menjadi kaya, bukan berarti yang kaya itu harus miskin, bukan begitu artinya. Tapi di dalam Tuhan selalu ada perubahan. Jangan menganggap diri satu-satunya yang paling penting, sedangkan yang lain tidak perlu diperhitungkan. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan buruk dengan mengikuti kehendak Tuhan. Maka bagi Tuhan, diri kita tidak diukur dari kata-kata kita, tidak diukur dari penampilan kita, seperti yang sering terjadi sekarang ini. Sekarang ini orang menilai orang lain dari penampilannya. 7 kali 7, 49, setuju atau tidak setuju, yang penting penampilan. Penampilan yes, tetapi jangan seperti kuburan yang dari atas indah, tetapi di dalamnya busuk. Kalau orang Kristen penampilannya yes,
di dalam juga lurus dan tulus. Bertobat dari kata Ibrani syuf atau dari bahasa Yunani metanoia, secara harfiah berarti membelakangi yang selama ini dihadapi dan menghadapi yang selama ini dibelakangi, putar 180 derajat. Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar sekarang di mana posisi kita sehingga kita putar kemana? Dan apakah kita tahu kehendak Allah sehingga kita bisa menyesuaikan diri? Bagaimana seorang bertobat sementara dia tidak tahu apa gejolak kehidupan yang ada dalam dirinya? Sejauh mana kita mengerti jalan Tuhan yang memungkinkan kita dapat menyesuaikan diri mengikutinya? Saudara-saudara, hidup yang tidak disadari tidak pantas dijalani. Tanpa firman Tuhan, seseorang tidak akan menemukan jalan yang benar. Firman Tuhan adalah hati Allah. Maka siapa yang menghayati firman Tuhan mengerti hati Allah sehingga dia tahu melakukan yang benar. Jangan hanya mencari yang besar. Yang besar belum tentu benar. Tetapi ketika kita sudah mencari kebenaran Tuhan, maka itulah yang sudah menjadi besar. Orang Yahudi berkata, ikan besar hanya dapat ditangkap di sungai besar. Maka ketika kita ingin mempertinggi derajat kemanusiaan kita, itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka pengikut Yesus sudah berada pada rel yang benar. Jadi jangan lagi tanya, seperti apa hidup ini? Di mana hidup yang benar? Jangan lagi begitu pertanyaannya. Karena Tuhan menjelaskan semuanya. Bahkan para nabi mengatakan, firman Tuhan itu tidak terlalu jauh pada dirimu, tetapi dalam hatimu. Tinggal sekarang kita menggunakannya. Kita sudah ditebus, tetapi kadang tersesat. Maka kita harus bangkit untuk Tuhan. Jika Anda gagal, jangan ubah tujuannya, tapi perbaikilah caranya. Cara kita sekarang untuk merealisasikan firman Tuhan itu yang harus kita ubah. Kita sudah on the track. Kita sudah dihisapkan pada jalan kebenaran. Itu adalah rel kehidupan. Tapi kadangkala terseok-seok, kadangkala tergoda oleh kenikmatan kiri kanan. Salah satu kelemahan manusia adalah ketidakmampuannya melihat akibat jangka panjang karena tergoda kenikmatan jangka pendek. Karena kenikmatan jangka pendek inilah membuat ada orang yang kemudian mempermalukan dirinya, mempermalukan orang tuanya, dan memutus kemuliaan dari masa depannya. Kita harus mengerti hidup ini sehingga kita bisa melangkah dan memperbaiki. Ada jalinan kata-kata mutiara yang berkata begini, orang yang tidak tahu dan dia tidak mau tahu, maka dia adalah orang bebal. Doakanlah dia, kalau tidak jauhilah. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia adalah seperti seorang anak-anak. Ajarilah. Orang yang tahu, tetapi tidak tahu bahwa dia tahu. Dia bagaikan orang yang tertidur. Bangunkanlah. Tetapi ada orang yang tahu, dan dia tahu bahwa dia tahu. Itulah orang bijak. Ikutilah dia. Kita perlu menyadari hidup yang kita jalani sekarang ini. Maka seturut dengan itu marilah kita koreksi diri. Apakah kita sudah mengerti kehendak Allah
sehingga mampu menentukan pilihan hidup. Dalam prakteknya, manusia ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah manusia yang asik dengan dirinya, yang menganggap bahwa keinginan dan kenikmatan itulah tujuan yang tertinggi. Yang penting happy, yang penting sore, yang penting senang. Itu kategori yang pertama. Manusia yang asik dengan dirinya. Yang kedua adalah manusia yang bingung dengan dirinya. Mereka yang tidak tahu apa yang dia lakukan, sehingga sering hanya ikut-ikutan. Kalau ditanya, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau perbuat ini? Kenapa ini pilihanmu? Saya nggak tahu. Yang ketiga adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ini yang dikatakan yang sudah menjadi berkat bagi sesama, yang terdorong untuk berbakti menjadi syukur bagi orang lain. Tujuan hidupnya tidak hanya mencari kenikmatan, tetapi kesejahteraan, sehingga kenikmatan duniawi memiliki cita rasa surgawi. Saudara-saudara, hidup ini adalah misterium tremendum, sekaligus juga dia adalah misterium pascinian. Misteri yang membuat kita bergetar. Tetapi karena Tuhan, kita digerakkan dan ingin ikut menikmati. Maka jangan takut terhadap apa yang terjadi. Meski menakutkan karena banyak hal yang bertolak belakang, kita harus tetap bergerak menghampiri Tuhan. Tuhan telah menjangkau hidup kita, khususnya mencari yang sesat, sehingga kita harus bertobat. Tapi jangan sampai seperti kata orang, tobat itu adalah taktik orang buat aku tertipu, atau bahkan menjadi tomat. Senin, Sabtu, kumat, Minggu bertobat. Hanya hari Minggu saja dia berubah. Tetapi tobat artinya kita mengkoreksi, menyesuaikan hidup kita supaya terarah pada Tuhan. Itu memerlukan keberanian. Keberanian adalah sifat pejuang. Maka kita harus berani memutar haluan, meninggalkan sifat-sifat yang menyesatkan. Tantangan buat penerbang bukanlah cuaca dan angin yang buruk, tetapi fokus pada landasan yang pendek dan sempit. Masalah akan tetap ada, rintangan akan kita lalui, tetapi selama kita fokus pada Tuhan, Trinitatis, hidup ini bukan persoalan, bukan cerita tentang manusia, tetapi tentang Tuhan. Selama Tuhan ada di dalam diri kita, selama itu pula kita akan menikmati perubahan dalam kehidupan yang akan datang. Semoga kita bergerak, terarah dan disempurnakan ke sana. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman ini yang mengingatkan kami, Engkau telah menjangkau kami. Engkau telah datang untuk melihat kami yang sesat, karena kami terlalu menikmati godaan-godaan kenikmatan dunia ini. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan untuk mengkoreksi diri, karena pertobatan ini teramat penting dalam menyelaraskan hidup kami, agar hidup kami seiring sejalan dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini, kiranya Roh Kudus-Mu memandu, mengarahkan kami, sehingga kami disanggupkan untuk menapaki jejak terjalnya hidup yang semakin banyak ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan bergembira, dan kami akan pulang dalam nama Yesus. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 407.
Firman Tuhan yang menggerakkan kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami mempergunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah, ikutilah Tuhan dan jangan sampai sesat. Terimalah kekuatan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat sore, salam.